kondisi pandemi. Setelah salah satu putra terbaiknya terpilih menjadi satu dari 8 putra-putri terbaik bangsa yang bertugas menjadi pasukan pengibar bendera pusaka di Istana Merdeka 17 Agustus lalu. Mengukuhkan saudara-saudara sebagai... Akibat pandemi COVID-19, proses seleksi Paskibraka Nasional tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan. Pemerintah melalui lembaga terkait akhirnya memutuskan untuk memanggil kembali 8 orang putra-putri terbaik bangsa yang terpilih pada tahun 2019 lalu. Dan salah satunya adalah Muhammad Azan, putra terbaik Nusa Tenggara Barat. Terpilihnya kembali siswa kelas 12 Madrasah Aliyah Negeri Mandua Kota Bima ini membuatnya berhasil mengukir prestasi tersendiri. Pada tahun 2019 lalu, Muhammad Azan berhasil menempati posisi strategis, yakni sebagai komandan kelompok atau Danpok 17 dalam tim merah atau tim pengibaran Sangsaka Merah Putih. Sedangkan pada tahun 2020 ini, dalam upacara peringatan kemerdekaan RI ke-75, Muhammad Azan mendapatkan kepercayaan untuk mengibarkan Sangsaka Merah Putih. Di hadapan Presiden Republik Indonesia dan jutaan pasang mat, Muhammad Azan dan 7 orang paskibraka lainnya sukses mengibarkan Sangsaka Merah Putih di Istana Merdeka. Selain menjadi kebanggaan Nusa Tenggara Barat, Muhammad Azan menjadi siswa madrasah pertama yang mengukir namanya dalam deretan putra-putri terbaik bangsa yang bertugas di peringatan kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia. Farul Rozi, Zulkarnain, TVRI Nusa Tenggara Barat melaporkan. Muhammad Azan, Paskibraka Nasional, menjadi salah satu bagian dari pengibar bendera merah putih di Istana Negara. Tentu menjadi impian dari setiap pemuda-pemudi bangsa dan kebanggaan luar biasa bagi para orang tua. Untuk mengetahui seperti apa pengalaman seorang Muhammad Azan dan bagaimana perasaan kedua orang tuanya, saat ini kami telah terhubung dengan Muhammad Azan dan Bapak Muhammad Daud, orang tua Azan di Kota Bima. Halo. Halo. Muhammad Azan. Halo. Baik, mungkin saya ke Muhammad Azan terlebih dahulu. Halo Muhammad Azan, selamat datang kembali di Nusa Tenggara Barat. Bagaimana rasanya setelah kembali ke Nusa Tenggara Barat, Azan? Bisa dijelaskan? Saat kembalinya merasa semua beban hilang sih Kak. Apalagi dengan adanya penyambutan tadi yang 2 minggu sebelumnya Azan di Jakarta, latihan, berjuang dan alhamdulillah sukses saat pengibaran. Dan sekarang kembali untuk melakukan rutinitas seperti biasanya, sekolah dan lain-lain, berkumpul dengan keluarga. Gitu sih Kak. Baik Azan, bisa diceritakan bagaimana sih perasaannya perjalanan Azan untuk memenuhi panggilan kedua ini ke Istana Negara, Azan? Untuk perasaannya sih pasti bangga sih Kak, kaget. Yang seperti yang kita tahu bahwasanya menjadi paskibraka hanya kesempatan sekali seumur hidup. Dan alhamdulillah kemarin diberi kepercayaan untuk menjadi komandan kelompok. Tetapi siapa yang duka, tahun ini dari 68 orang dipanggil 8 orang. Dan itu termasuk Azan, alhamdulillah Kak. Itu merupakan suatu tanggung jawab yang besar. Pastinya senang, bangga diberi kepercayaan untuk kembali mengibarkan Sangsaka Merah Putih. Ya baik Azan, setelah kembali mengibarkan bendera merah putih di Istana Negara, bagaimana perasaan Azan sendiri? Pastinya waktu mengibarkan deg-degan Kak. Berpikir bahwasanya ini pembuktian, ini hasil dari latihan Azan selama 2 minggu. Ini yang bakal Azan ingat seumur hidup Azan, ini bakal menjadi sejarah Azan. Jadi saat pelaksanaan harus totalitas. Perasaannya juga pasti deg-degan. Setelah berhasil mengibarkan, serasa semuanya lega dan tenang, senang gitu sih Kak.
Baik, saya beralih ke Bapak Daud. Bapak Daud, bagaimana perasaannya Bapak setelah mendengarkan apa yang tadi dikatakan oleh Muhammad Azan, Pak? Ya, yang jelas, alhamdulillah ya, yang jelas kehadiran kami sekeluarga sudah terobati karena hampir 2 minggu lebih berpisah dengan anak. Dan saya sekeluarga merasa bangga sekali dengan keberhasilan anak saya beserta timnya dalam mengibarkan maupun menurunkan sang merah putih, Mbak. Jadi kita bahagia sekali semua keluarga, dan itu juga bukan cuma saya tapi seluruh masyarakat Kota Bima gitu, Mbak. Oke Pak, baik. Bagaimana nih Pak untuk apresiasi sambutan pemerintah dan masyarakat Kota Bima dengan prestasi Muhammad Azan ini, Pak? Wah, sangat luar biasa sekali, Mbak ya. Saya juga nggak nyangka kalau bakalan disambut seperti ini. Tadi Ibu dari Ketua PKK langsung datang menyambut di bandara. Kemudian kita konvoy keliling Kota Bima. Kemudian langsung disambut oleh Pak Wali Kota sama Ketua DPRD Kota Bima, Mbak. Jadi terima kasih banyak buat seluruh masyarakat Kota Bima dan pemerintah Kota Bima bersama sekolahnya Muhammad Azan. Sangat baik sekali apresiasinya untuk MAN 2 Kota Bima, Mbak. Baik Pak Daud, untuk harapannya sendiri nih Pak untuk Muhammad Azan ke depannya seperti apa? Ya, seperti yang Azan bilang, kalau ini bukan akhir dari mimpi dia. Semoga apa yang dicita-citakan dia ke depannya akan tercapai segala impian anak saya, Mbak. Untuk Azan sendiri, bagaimana Mas Azan untuk harapannya ke depan ini seperti apa? Harapannya pastinya untuk Indonesia pasti semoga lebih maju, dan kita tahu sekarang saat pandemi semoga masalah ini dapat kita selesaikan. Dan untuk diri Azan sendiri semoga bisa menggapai dan tetap semangat dalam menggapai cita-cita Azan ke depannya. Baik Azan, untuk target ke depannya apa nih Azan setelah prestasi di Istana Negara ini? Untuk seperti yang udah dibilang bahwasanya ini bukan akhir, ini baru awal. Jadi masih banyak cita-cita yang ingin Azan gapai, seperti yang Azan cita-citakan untuk menjadi Taruna Akpol sih, Kak. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Daud dan Muhammad Azan. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa kembali dan sehat selalu. Dan pemirsa, demikian kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya sesaat setelah kumandang azan maghrib untuk Kota Mataram dan sekitar.